Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya nak ya. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan memulai pelajaran yang pertama prakarya, yaitu mengenai kerajinan serat. Kalian bisa buka buku prakarya kalian di bab 1 ya, di tentang kerajinan serat. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kerajinan serat. Kerajinan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh yang berasal dari alam. Oke. Di sini ada contohnya ya nak ya. Serat wol, serat linen, serat kapas, dan serat asbes. Oke, poin kedua yaitu tentang jenis dan karakteristik bahan serat. Jenis bahan serat yang akan kita bahas di bab ini itu ada dua. Yang pertama serat tumbuhan dan yang kedua serat hewan. Sementara untuk karakteristik bahan serat yaitu memiliki permukaan seratnya seperti kehalusannya, kekuatan daya serap, dan elastisitasnya. Kemudian poin berikutnya, pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya pengrajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sebenarnya sama. Pengolahannya dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Di sini ada 4 langkah pengolahan yang akan kita pelajari. Yang pertama, di sini ada gambarnya ya, pemintalan benang. Yang kedua, penggulungan benang. Yang ketiga, pencelupan warna, dan yang keempat, penenunan barang menjadi kain. Oke, ke poin selanjutnya. Proses produksi kerajinan bahan serat. Di sini memiliki tekniknya ya, teknik dasarnya ya nak ya. Dalam keterampilan kerajinan itu sebelum memproduksi kerajinan itu memiliki prosesnya. Yang pertama menenun. Kalian sudah pernah dengar pasti menenun itu seperti apa ya. Kemudian menjahit dan mengikat. Oke, ke proses selanjutnya, ke poin selanjutnya yaitu produk dan proses kerajinan bahan serat. Oke, pengolahan sebelum membuat produk kerajinan tentu pengrajin harus melakukan proses pengolahan tadi kan. Proses pengolahan masing-masing tekstil secara umum sama. Yang tadi sudah Ibu pelajari, tadi Ibu sudah iniin ya. Kemudian yang kita ke poin yang ini ya, yang produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada ada persyaratannya, yaitu yang pertama persyaratan perancangan benda yang akan dibuat kerajinan. Misalnya kegunaannya untuk apa, di situ ada ya, kenyamanannya untuk bagaimana, kemudian keluasannya, keamanannya, dan keindahan produk tersebut. Oke. Kemudian kita akan membahas yang dua item yang serat tumbuhan, yang serat tumbuhan dan serat hewan yang Ibu bilang mau dibahas itu. Berarti kita balik lagi ke poin yang tadi, yang ini ya, yang serat tumbuhan dan serat hewan. Serat tumbuhan itu
berupa bahan-bahan serat tumbuhan dan dapat menghasilkan produk kerajinan tangan yang beraneka ragam, misalkan tas, dompet, topi, meja, dan lain-lain, dan alas meja dan lain-lain. Serat tumbuhan bisa kalian lihat contohnya itu dari pelepah pisang, kemudian dari berbagai macam bahan yang berasal dari tumbuhan, ya. Kemudian kalau serat hewan itu salah satunya ibu kasih contoh bulu domba saja ya nak ya. Bulu domba itu bisa dipakai sebagai kerajinan fashion atau bisa dijadikan sarung bantal kursi, tapak meja, sepatu, dan lain-lain ya. Nah, ini dia nih produk kerajinan. Contohnya ya, contoh produk kerajinan tumbuhan itu bisa dijadikan untuk tas, kerajinan. Nanti di bab ini kita juga akan mempraktekkan enak ya, produk kerajinan dari serat tumbuhan dan produk kerajinan dari serat hewan. Kemudian poin selanjutnya itu kemasan produk kerajinan bahan serat. Yang pertama, kemasan setelah kalian memproduksi kerajinan tentu harus dikemas agar dia lebih menarik. Yang pertama itu fungsinya untuk menjual produk ya, dimana kalian kan untuk menjual kan harus mempercantik dulu, makanya dia harus diproses dengan pengemasan. Oke, yang kedua melindungi produk dari misalkan melindungi produk itu takut barangnya pecah atau rusak. Nah itu kan misalkan si barang tuh harus dikasih kotak atau diplastikin biar dia tidak rusak. Kemudian yang ketiga memudahkan penggunaan produk yang akan digunakan tadi ya nak ya. Kemudian memperindah atau mempercantik penampilan produk dengan kemasan itu sendiri. Keempat fungsi ini sangat penting diperhatikan buat kalian yang akan menjual produk tersebut ya. Kemasan ini sebagai pelengkap dan tujuannya agar produk terlihat lebih menarik. Bahan dasar dari kemasan itu sendiri sangat bervariasi. Jadi kalian bisa menggunakan plastik, kayu, kardus, serat alam atau yang lainnya, kaca, mika, itu bisa enak ya untuk mempercantik kemasan itu sendiri. Oke. Materinya cuma sampai sini aja untuk bab satunya. Buat kalian ingin bertanya, silakan bertanya. Yang belum jelas silakan untuk bertanya melalui voice note atau VN, biar kita sama-sama bisa sharing di grup. Kalian bisa di situ bisa bertanya tentang apa saja pelajaran ibu, silakan. Oke, sekian dari ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.